Ini tabung oksigen, sedikit banget loh ini. Ini ada knop pengunci utama, ini untuk membuka. Kalau kita putar ke sini dia akan kebuka oksigennya. Ini kebuka. Ini kebuka, ini ditandai dengan jarumnya ini naik. Ibu-ibu LPG seperti yang kayak gitu ya. Kasih LPG sama, kalau mau kita tutup tinggal tutup aja, nanti harusnya dia turun. Kalau ini masih benar. Nah, ini harusnya turun. Kalau kita kunci itu turun, cek. Jadi nol lagi. Jadi nanti pas ujian itu pura-pura aja dilakukan, dibuka ini. Dibuka, dilihat dia naik, kemudian dicek. Ada ya, ada oksigennya. Sudah dipastikan, baru kemudian kita lakukan pemasangan oksigen ke pasiennya. Tapi ini berdasarkan kebutuhan pasiennya. Di situ ada nggak sih detail masker-maskernya? Karena maskernya nggak lengkap. Gambar maskernya ada nggak? Ada situ. Oh, ini terapi inhalasi aja ya, nggak ada terapi oksigennya. Hilang dari terapi oksigen. Ada kompetensi kalian 4 untuk kompetensi oksigen. Mana hilang? Hilang nggak punya kakak tingkat? Semester kemarin persis. Dia terapi inhalasi, terapi oksigen itu baru terapi inhalasi. Ini malah hilang. Ya, berarti selain pandang aja ini. Nggak masuk selain pandang aja ya. Biar tahu ya bahwa kita pilih itu berdasarkan yang kebutuhan oksigennya. Ada yang asal kanul yang kayak gini ya. Dia pemberiannya ya. Ini biasanya pemberiannya sampai maksimal 6 liter ya. Kenapa nggak boleh lebih dari 6 liter? Karena kelembabannya akan menyebabkan iritasi. Jadi konsentrasinya pun tidak tercapai. Jadi cuma 6 liter saja, nggak boleh lebih dari 6 liter. Periode kemarin tuh sampai ngitung AGD loh. Ini nggak ngitung AGD kalian. Ngitung AGD berapa kebutuhan oksigen pasien. Jadi kita kasih oksigen berdasarkan saturasi pasien. Kita kasih ini kalau cuma mau ngasih 6 liter. Tapi kalau dia sesak banget, biasanya kita kasih masker yang lebih besar seperti ini, NRM. Memberikan masker atau regeneratif masker nanti tergantung dengan persediaannya. Ini pemberiannya bisa sampai 15 liter ya. Kalau kayak gini dia NRM, jadi non rebreathing masker. Ketika bernapas CO2 akan dibuang, tidak dihirup lagi. Tapi ada juga yang rebreathing masker, jadi CO2 yang dibuang akan terhirup kembali. Bedanya sedikit banget kok. Ada segel di sini, itu kebuka kalau dia yang rebreathing masker. Biasanya kita gunakan pada pasien-pasien dengan PCO2-nya rendah. Ya kan biar dia buang PCO2 disedot lagi, jadi naik lagi PCO2-nya. Ya. Jadi kalau PCO2-nya normal, karena memang cuma gangguan O2, biasanya pakai ini. Yang gagal napas kita bagi menjadi 3 ya. Gagal napas tipe 1, hipoksemi. Gagal napas tipe 2, hiperkapnik. Dan yang ketiga adalah gagal napas campuran, hipoksemik dan hiperkapnik. Jadi kita sesuaikan. Ini penggunaan oksigen. Cepat aja nggak masuk dalam penilaian ternyata. Tapi udah diambil, kasihan juga yang ngambil. Kita pasangkan ujungnya ini ke sini ya. Ada knopnya sini. Kemudian dipasangkan ke pasien. Cara pasangnya itu sih mas. Siapa? Roban di sini. Cara pasangnya itu bukan dari depan kayak gini, kayak di sinetron-sinetron itu nggak kayak gini, di belakang kan, gini kan, ya kan? Belakang pasang kayak gini kan, kalau di sinetron. Yang benar itu pasangnya dari depan gini, nggak saya pasang banget, nggak tahu bekas saya soalnya, kasihan dia. Nah, ditaruh di telinganya, ujungnya ini masuk ke hidungnya, gitu ya. Jadi dia tidak mengganggu tidurnya. Kalau taruh di belakang kan ganjel. Jadi ini cara pasang yang betul ya. Harapannya kalian bisa. Setelah terpasang baru kita naikkan sesuai dengan kebutuhan pasien. Tadi berapa liter? Butuhnya 2 liter. Di sini ada angka 1, 2, 3, 4, 5 sampai 15. Misalnya 2 liter, naikkan 2 liter. Gitu ya. Itu untuk mengisi kebutuhan. Kalau 15 liter ya naikkan. Gitu ya. Cukup. Itu untuk terapi inhalasi. Nggak ada ternyata. Ini tutornya nggak baca bukunya, ketahuan. Saya baru dikasih bukunya tadi Marcel. Bacanya buku yang lama. Tidak bisa dikunci ya, bukan salah saya ya. Habis takut.
harusnya turun. Masih aja. Oh benar, habis ya, nanti ya. Benar berarti. Ini bahaya loh. Ada yang kena api meledak bisa, kena oksigen, udah terbakar. Kita lanjut ke materi sesungguhnya, yaitu terapi inhalasi. Terapi inhalasi gunakan nebulizer. Terapi inhalasi itu sebenarnya banyak ya kalau cerita terapi inhalasi. Terapi inhalasi itu bisa menggunakan alat metered dose. Ya, paling ada yang asma di sini? Asma, dia aja yang ngasih materi dia lebih pintar. Ada alat metered dose kita gunakan, ada semprot macam-macam bentuknya. Itu juga termasuk dari terapi inhalasi. Tapi materi yang hari ini akan disampaikan itu adalah terapi inhalasi menggunakan nebulizer. Di mana nebulizer itu alat memompa, memberikan tekanan dan udara. Tujuannya untuk memecah fragmen yang ada di dalam chambernya ini untuk mengeluarkan uap atau gas yang nanti akan diinhalasi atau dihirup oleh si pasien. Prosedurnya yang pertama, pasien diposisikan. Posisinya gimana kalau mau inhalasi? Kita lihat cek di sini aja. Apa pasien berikan informasi misalkan alat sesuai dengan kebutuhan, mempersiapkan penderita untuk duduk. Jadi sering kesalahan saat ujian itu karena ada awareness lah, nggak mungkin nggak dilulusin ya, kasih juga ya. Nah, pasiennya tiduran di nebu, bayangin coba kalau kalian pasien tiduran di nebu itu tumpah daerah nebu ini kan, pasangnya kayak gini kan, ini tiduran pasien kan kayak gini, ngalir lah ini, ini masuk itu, salah juga harusnya nggak lulus itu, cuma dikasihan gitu ya, nggak belajar, malah nggak tidur. Ujian nggak lulus kayak mana, padahal udah nyebar undangan gitu kan ya. Undangan udah ditulis gelarnya lagi, padahal belum lulus. Jadi harus duduk pasiennya, usahakan duduk atau setengah duduk untuk biar cairannya tidak tumpah seperti itu ya. Kemudian kita siapkan alatnya terdiri dari pertama set alat nebulizer. Set alat nebulizer ini banyak, ada yang jet nebulizer, ada yang ultrasound nebulizer, itu tergantung dengan kebutuhannya. Apa sih perbedaannya? Sudah ditulis di sini. Keren. Jet aerosol ada. Kemudian ultrasonic ada, mini portable juga ada. Yang paling terkenal itu dua, ultrasound sama jet nebulizer. Perbedaannya adalah jet nebulizer ini jauh lebih baik dalam pemecah fragmen-fragmen, termasuk penggunaan obat-obat yang steroid. Nah, kalau mereknya misalnya budesonide, kandungannya ya, kalau mereknya Pulmicort, Budesma gitu. Nah, itu bisa digunakan nebulizer yang jet aerosol, tapi kalau yang ultrasound itu tidak bisa ya. Jadi kalau kalian praktek enaknya pakai yang jet saja karena dia udah bisa semuanya. Yang fragmen kecil bisa, fragmen besar juga bisa. Kalau ultrasound biasanya cuma fragmen-fragmen yang besar. Contohnya salbulin, ventolin, salbutamol itu ya memang itu familiar digunakan karena memang harganya juga jauh lebih murah untuk yang ultrasound. Ya, kita siapkan alatnya tadi, namanya ada mesin dan nebulizernya. Kemudian kita siapkan itunya, mouthpiece sama medicine cup. Mouthpiece-nya ini bentuknya kayak gini, sesuai dengan ukuran dari pasiennya. Harusnya anak-anak ya anak-anak, dewasa ya dewasa. Nanti pas ujian itu dikasih semua. Jadi jangan salah melihat pasiennya. Kalau anak-anak kasih anak-anak, kalau dewasa kasih dewasa. Pasti dewasa. Jadi ambil yang dewasa dan kasih anak-anak. Kemudian kita siapkan juga selangnya ya. Ada selangnya ini. Yang konektornya. Kemudian ada cairan inhalasinya. Biasanya dikasih banyak pilihan, tapi jangan dipotek katanya. Jangan Pak, pura-pura aja. Bayangin yang ujian 30 miliar kan. Belum lagi yang remehnya. Jadi nggak boleh dipotek pura-pura aja. Jadi siapkan alat, sudah alat disiapkan. Langkah selanjutnya adalah coba lihat urutannya. Kalian memasang dulu atau menyalakan dulu. Nah itu penting. Yang kalian lakukan itu adalah kalian persiapkan alatnya, memastikan dulu benar nggak alatnya. Coba lihat di poin ke 6. Menghubungkan nebulizer dengan sumber tegangan. Ya. Jadi alat ini dicolokin dulu. Setelah dicolokin, apa yang harus kita lakukan? Menyalakan. Ini nyalain.
hidup atau enggak. Kalau enggak hidup berarti enggak boleh dilanjutkan kan. Oh ternyata dia hidup. Setelah dia hidup baru kemudian kita hubungkan. Setelah dihubungkan kita buka cupnya ini ya. Kemudian dimasukkan alatnya tadi yang pura-pura tadi. Ya. Kemudian kita tutup. Setelah kita tutup baru memasangkan ke pasiennya. Dipasangkan pasien, ditanya apakah sudah nyaman. Sudah, baru dinyalakan. Baik, alat kami nyalakan. Ya, obat sudah selesai. Kemudian alat dilepas, mesin dimatikan. Pasien ditanya apakah bapak sudah sesak? Tidak sesak. Kemudian melakukan auskultasi, hasilnya tidak ditemukan wheezing. Dijelaskan prosedur sudah selesai bapak, tadi sudah diuap, sudah tidak ada lagi suara napas tambahan, bapak sudah bisa pulang. Nanti mungkin ada observasi 30 menit untuk melihat kondisi bapak di depan. Tadi itu aja untuk terapi inhalasi. Ujian selalu dan selalu seperti itu. Beresin alatnya habis ujian ya, jangan lupa. Nih bentuk tampilannya ya. Ada yang nego pakai NRM itu juga ada. Jangan salah, harus ingat bentuknya. Ya. Kita coba dulu di poin yang kedua. Siapa yang mau jadi sukarelawan? Sudah dicontohkan? Bukan komandus, operator. Apa baca checklist biar kalian melakukan. Maksud saya biar nanti ketika kalian belajar mandiri, tadi saya kayak gini ya. Yuk, siapa? Tadi cowok, sekarang cewek. Dia Pak, kamu di depan, yuk. Ya. Poin pertama, sapa penderita dan keluarganya dengan nama dan memperkenalkan diri. Biasa ya, basa-basi busuk itu 30 detik ya. Panggil bapak, senyum lah. Kalian tuh kalau masuk ruang ujian itu jangan Gen Z banget lah gitu. Iya, pasti kalian itu masuk tetap nggak ada senyum sama tetap duduk. Ini kalau dia lagi bad pengujinya, nggak lulus saya. Kak, siapa yang tahu? Cuma saya sama Tuhan aja yang tahu. Kalau nggak dilulusin, mau anak siapa yang terserah nggak dilulus, ya kan? Senyum salam sapa misi dokter pagi. Ya wajib dia senyum salam sapa. Selanjutnya kita lakukan inform konsen. Jelaskan tujuan dan cara pemakaian. Gimana Mbak? Ini pasien yang asma. Yang asma ya, iya. Akan melakukan tindakan pemasangan apa? Mau menggunakan bahasa medis atau bahasa awam? Bahasa awam. Baik Bapak, tadi dari hasil pemeriksaan kita akan melakukan prosedur pemberian uap ya Pak ya, tujuan dari ya. Itu prosedurnya, tujuannya adalah biar melegakan napas Bapak, karena tadi kita dapatkan ada suara tambahan berupa bunyi atau wheezing yang mengindikasikan adanya hambatan saluran napas. Prosedur ini aman, ya. Efek sampingnya jarang sekali. Terkadang ada beberapa orang alergi, tapi itu sangat jarang. Begitu ya Pak. Apakah Bapak bersedia? Sedia. Gitu ya Mbak. Oke, poin yang pertama. Poin yang kedua kita mempersiapkan alat. Gimana? Kita sebut poin yang ketiga ya, persiapkan alat. Kita sebutkan. Di sini ada alat-alatnya. Enggak ke Bapak. Sebaik saya akan menyiapkan alat. Ya. Oh ya, ke dokternya ya. Nah, enggak ke dokter, dokter tuh biar Ya, enggak ada. saya akan mempersiapkan alat. Lupa. Apa? Pajen. Apa? Mesin nebulizer, kemudian Ini apa lagi? kalau kita sebut dengan hose ya, kemudian maskernya, kemudian medicine cup, kemudian cairan nebulisasinya, kemudian serta sumber listriknya. Ya, jadi ini bagian yang harus kalian hafal ya, karena kalian nggak pakai checklist lagi nanti. Jadi pas mempersiapkan alat itu sebenarnya kalian menyebutkan alat-alat apa saja yang dibutuhkan. Kadang kalau sudah hafal, saya kalau ujian itu nggak pernah nyari alatnya, nggak langsung aja. Baik Bapak, akan saya siapkan dulu alatnya Pak ya. Saya siapkan mesinnya, medicine cup, kemudian obat-obatan, hose atau selangnya, kemudian sumber listrik dan punya masker. Mana alatnya? Ya, pasti kan ada ya. Kayak gitu. Oke, lanjut ke poin berikutnya. Apa? Persiapan penderita untuk duduk setengah. Duduk santai. Kadang penguji itu usir posisi pasiennya di
Jadi posisi pasien ini biasanya di tidurin oleh dia. Oke, harus kita lakukan. Terus Bapak bisa duduk. Nah, baik Bapak, kami bantu duduk di Pak ya, nah, jangan duduk atau di setengah duduk. Nah, itu penting untuk disampaikan. Karena di standar India itu posisi penelitiannya di Tidur. tidur. Jadi kalian dudukkan kalau kalian mau pasang. Sudah, terus apa lagi? Kita penderita santai dan jelaskan cara penggunaannya. Ya, baik Bapak, nanti kita pasang masker ya. Cara penggunaannya pasang masker di Bapak, nanti Bapak tinggal napas rileks saja. Sebisa mungkin tarik napas dari hidung, keluarin lewat mulut. Tapi kalau tidak bisa, Bapak bernapas seperti biasa saja. Itu kita jelaskan cara pemakaiannya. Kemudian, Menghubungkan nebulizer dengan sumber tekanan. oke, bukan ya. Jangan lupa ya, kalian nggak pasang ini berarti dia nggak yang pernah. Ya, yuk, coba Mbak, kamu melihat bagaimana bentuk dan tampilannya. Ada coba kan nggak? Oh, di sini. Hati-hati nih. Ibu marah. Ibuku yang marah. Kalau ke OC dihidupin beneran. Bener. Kan ada tungguan di sana. Saya bantu dia ya. Nyala nggak? Lagi ujian ya. Sudah, apa yang dilakukan? Menghubungkan nebulizar dari sumber pegangan, menghubungkan air hose, menghubungkan air hose dengan masker mouthpiece pada main kit. Ayo coba. Mbak. Ya, ujung selangnya ini ujung selangnya. Sebelah sini. Kalau kalian tidak melakukan, kita takutnya lupa. Seenggaknya kalau kalian bingung, tanya sama dia. Dia sudah pernah melakukan. Jadi itu beliau baca-baca katanya. Bukan air hose, nebulizer dan masker. Baru menghubungkan dulu belum masukkan obat. Di sini ujung ini ke sini alat nebulizernya. Baru dihubungkan ke masker. Oh, ini sampai 10 menit ada yang masang ini dong, 10 menit. Kebingungan dia. Nah, sudah ya. Nah, sudah. Sudah. Sudah, apa yang harus dilakukan? Selanjutnya dibuka tutup cupnya, lalu masukkan cairan obatnya di kotak. Di kotak ya. Sudah Ya, pernah, sudah. kalau belum pernah lihat tanya sama masnya. Ya, ada uangnya nanti ya. Ya. Kemudian, Baru dibuang lagi ininya, baru ditutup lagi. terus, Baru ya. Bapak. ya, coba dipasang ke manekin aja. Pasang ke Mana manekin. nggak punya baju. Pasangnya di sini aja. Ya. Coba pasang. Pasang. Kadang ada yang cuma naruh aja di muka manekinnya. Aduh, tragis banget ini. Pasang benar ya. Perlakukan manekin ini seperti manusia. Iya. Dan Bapak mohon maaf ya Pak. Basa-basi busuk Mas. Ya, maaf ya Bapak, saya akan memasangkan maskernya terlebih dahulu. Pak, relax saja ya. Ya. Bapak yang mana? Kamu juga dokter yang gak relax lagi ujian. Ya, ada pinggirnya. Ya, sini. Oke, situ ya. Kita pasang kayak gini ya. Kalau nggak kenceng, kena kencengnya di sini. Oh, diikat ini harusnya nggak diikat ya. Ini di pengencangnya di sini ya. Kalau pengen tarik biar lebih kencang. Kasih tahu Bapak ini prosedur akan berlangsung kurang lebih 10 sampai 15 menit. Ya. Bapak relax saja, tarik nafas sampai obatnya habis. Coba ya. Baik Bapak, saya akan menghidupkan mesinnya ya Pak. Kan? Oke, selesai. Baik, setelah selesai. Nah, baik Bapak, prosedur sudah selesai. Terus yang harus dilakukan? Baik Bapak, prosedur sudah selesai. Melepaskan Oh, ya, masker. lepaskan masker. Ya, nebulizer. Lepas semua, taruh dulu. Taruh dulu, jelaskan ke pasien. Baik Bapak, pemeriksaan kita telah selesai. Bapak rasain apa? Kontrol ya? Observasi. Menjelaskan pada peserta bahwa sudah selesai dan mengevaluasi prosedur. Baik Pak, prosedur sudah selesai ya Pak ya. Bagaimana? Bapak sudah lebih lega? Ya, saya sudah lega. Baik, saya izin periksa sebentar ya Pak ya. Mohon maaf dok, wheezingnya masih ada nggak dok? Wheezing udah nggak ada. Baik Bapak, ini suara napasnya juga sudah baik ya Pak ya. Berarti sebentar lagi Bapak sudah boleh pulang. Kita akan observasi kurang lebih 30 menit.
Bapak boleh duduk di sini, merapikan diri, duduk di kursi pemeriksaan sembari saya membereskan alat. Baik, Bapak ada pertanyaan? Tidak ada. Terima kasih. Kita beresin alat. Beresin alat kalau memang waktu habis setidaknya udah ada ngomong. Saya bereskan alatnya, enggak langsung tuh duduk. Nah ini. Berarti kalau misalnya udah selesai itu langsung diauskultasi lagi? Betul, ya auskultasi. Di sini ada poin mengevaluasi biasanya. Poin 11 menjelaskan pada penderita bahwa penderita dan mengevaluasi penderita. Ada ya poin 11. Nah, Dibersihkan juga. dibersihkan pura-pura. Iya dibersihkan. Kan tadi kata-katanya dibersihkan. Nah, Tadi setelah evaluasi kan kita menanyakan ke penguji. Penguji, betul. Kalau pengujinya menyampaikan masih ada wheezing betul? baik, prosedur penguapan akan kita ulang maksimal sampai 3 kali. Oh. Tidak perlu dilakukan. template-nya sudah hilang. Template sama ujiannya sudah hilang. Kalau nggak hilang nggak cukup 15 menit. Tapi tidak perlu dilakukan itu. Hah? Tidak perlu dilakukan. Hanya Pengulangannya? diucapkan. Oh enggak. Enggak mungkin lah saya pengujinya kemungkinan saya. Nggak perlu pakai masker atau nggak perlu pakai handscreen juga kan ya? Hah? Kayak handscreen gitu. Pakai masker. Pakai handscreen kitanya. Pakai handscreen. Sorry sebentar. Ayo. Thank you.